rekening tabungan spiritual. Bagaimana rasanya Bapak Ibu kalau tabungan kita di bank tebal? Bagaimana rasanya kalau tabungan kita di bank minus, bahkan yang tinggal kredit yang harus kita bayar setiap bulan? Rekening itu ada rekening uang, ada rekening sosial, ada rekening spiritual. Kalau ada uang di lemari, kebutuhan kita 5 juta per bulan, masih ada uang, dolar, misalnya 100 juta, tenang kita. Berarti 6 bulan akan datang masih aman. Masih bisa ada waktu untuk mencari pekerjaan yang lain. Tapi kalau tabungan spiritual, tabungan materi kita habis, tabungan di bank habis, nggak ada saldonya lagi, bahkan ada utang yang harus dibayar, sementara kita sakit-sakitan, rumah kontrakan hampir habis, anak juga mau bayar SPP, orang tua di kampung sakit, musim hujan yang perlu anggaran khusus, sebentar lagi tiba, suami atau istri kita juga ya sedang tidak ada pekerjaan. Keluarga yang bisa membantu kita selama ini sudah nggak ada lagi. Maka di situ tantangan muncul, Bapak Ibu. Resah kita. Apalagi kalau ada musibah tiba-tiba muncul. Ada kecelakaan. Benar-benar harus mengeluarkan ongkos. Anak kita kecelakaan. Dioperasi di rumah sakit. Mau menjual apa lagi, nggak ada lagi. Pasti kita dalam keadaan panik. Ya. Inilah contoh. Jika rekening tabungan uang kita habis. Rekening tabungan sosial juga ada, Bapak Ibu. Dalam keadaan di PHK. Dalam keadaan dia butuh bantuan. Kebanjiran. Ya. Ada orang tuanya meninggal. Kok nggak ada yang datang? Siapa yang akan gali makamnya? Siapa yang akan sholati? Dan siapa nanti yang akan memandikan? Tidak ada satupun orang yang datang. Kenapa? Karena masa hidupnya, dindingnya, pagar rumahnya itu 10 meter, pintunya berlapis-lapis, ada merek, awas anjing galak. Acara-acara sering dilakukan di rumahnya, tapi yang diundang adalah orang jauh, teman-teman di kantornya. Orang di sekitar rumahnya nggak pernah diundang. Zakat, pulang kampung zakatnya, sedekahnya. Sampai Pak RT minta 17 Agustusan. Oh, nggak ada. Akhirnya satu RT, satu kelurahan. Nggak ada yang menggubris dia. Pelit minta ampun. Ya. Rumahnya dijaga security. Oh, kasar. Awas anjing galak. Ada undangan acara-acara keluarga. Di belakang rumahnya nggak pernah hadir. Ini contohnya orang yang tidak memiliki tabungan sosial. Tidak punya spiritual, tidak punya social saving. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika dia meninggal, ada apa tuh? Teriak-teriak.
nggak tahu. Lihat, nggak bisa, pagarnya tembok, tinggi-tinggi lagi, ada anjing galak lagi. Ternyata ada kematian, orang tuanya meninggal. Nggak ada tetangganya tuh yang turun. Bagaimana cara memandikan? Siapa yang akan menggalikan kuburnya? Di mana akan dimakamkan? Siapa yang akan jadi imam? Bagaimana dengan takziahnya? Gak ada satupun tetangganya yang nengok. Mayatnya membusuk. Telepon DKI. Untung ada Dinas Sosial DKI yang datang membantu. Marah-marah. Kok kenapa mayatnya membusuk? Kalian nggak ada yang perhatikan tetangganya. Kita nggak tahu, Pak, kalau ada orang meninggal di situ. Rumahnya 24 jam tertutup. Nggak pernah bersosialisasi. Itu orang yang tidak punya rekening sosial. Giliran butuh bantuan, nggak ada yang bantu. Nah, selain tabungan sosial, ada lagi yang disebut dengan tabungan spiritual. Rekening tabungan spiritual ini wilayahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak punya rekening spiritual, pelanggaran dosa setiap hari, setiap malam, nggak pernah melakukan kebajikan, maka begitu datang azab dari Allah, nggak ada yang bisa menolong. Lihat Fir'aun, mati mengerikan. Lihat Thamud, mati mengerikan. Lihat Ad, mati mengerikan. Lihat siapa lagi? Abu Lahab, pamannya Nabi yang selalu membunuh Nabi. Mayatnya membusuk, satu kota Mekah tidak ada yang bisa makan. Bau busuk menusuk hidung seluruh warga kota Mekah. Disayembarakan, siapa budak yang mau memakamkan mayatnya Abu Lahab akan dimerdekakan. Nekatlah 2 orang budak pakai masker berlapis, gali sumur dalam. Kenapa dalam? Akan dicemplungkan mayatnya Abu Lahab yang baunya minta ampun. Begitu sumur dalam itu digali, dicemplungkanlah ke bawah sumber bau busuk itu. Beberapa hari kemudian baru orang Mekah bisa makan. Dimerdekakan budak itu. Itu bukan busuk biasa. Tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma'ana anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Itu diabadikan dalam Quran tentang kejahatan Abu Lahab dan penyiksaan Tuhan di dunia, begitu bau menusuk hidung, dan tentu di akhirat Allahu a'lam kayak apa. Ya. Semua orang yang tidak punya spiritual saving, itulah yang su'ul khatimah, berakhir dengan kejelekan. Nggak mungkin orang akan husnul khatimah kalau tidak ada rekening tabungan spiritual. Teman-teman, mari kita semua sadar. Lakukanlah amal-amal yang bisa berfungsi sebagai tabungan spiritual kita. Kalau ada tabungan spiritual, enak kita pakai berdoa. Enak kita pakai minta tolong kepada Allah. Enak kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.